Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah keluarga besar Ebenezer Community Church. Mari berikan waktu yang terbaik dan siapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan beribadah dengan penuh kesungguhan hati. Untuk memberikan persembahan bagi rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, gunakan kris perpuluhan, kris persembahan 1, dan kris persembahan 2 berikut. Mari kita menyelesaikan tugas amanat agung Tuhan bersama-sama, supaya banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari juga bawa ke rumah Tuhan orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Dia. Selamat beribadah jemaat dan berikan hidup untuk menyembah dan senantiasa menikmati hadirat Tuhan. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Natal bukan bicara pohon cemara. Natal bukan bicara lilin. Natal bukan bicara dress code baru. Natal adalah lahirnya Sang Juru Selamat manusia. Natal penuh dengan karya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasih Allah yang terbukti nyata bagi seluruh umat manusia. Kasih yang sempurna bagi pemulihan dunia. Natal penuh mukjizat dalam hidup saudara. Alami mukjizat Natal. Salam Harvest.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan.
satu dengan yang lain selamat ulang tahun. Pagi hari ini kita bersama-sama bersukacita merayakan gereja kita Sion di tempat ini. 33 tahun kita percaya senantiasa ada dalam anugerah Tuhan. Di bulan Desember ini ada sebuah tema yang luar biasa tentang mujizat Natal. Saya percaya setiap kita ketika kita memasuki bulan Desember, kita senantiasa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Bahkan pagi hari ini Tuhan yang disebut Immanuel, Allah Immanuel pun menyertai dalam setiap gereja Sion di tempat ini. Selamat ulang tahun buat gereja Tuhan di tempat ini. 33 tahun, mari senantiasa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita percaya bahwa di tahun-tahun ke depan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu tentang Immanuel. Boleh baca bersama-sama 2-3. Immanuel. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita. Bahkan beberapa hari ke depan kita mengakhiri 2025, mari tetaplah percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan gambar di depan, mungkin seringkali sebagai manusia kita merasa rasanya kita berjalan seorang diri, tidak ada orang yang mendampingi kita. Bahkan mungkin di saat-saat terberat dalam hidup kita, ketika kita punya banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan, ada banyak di antara kita yang berpikir bahwa kita berjalan seorang diri, tidak ada teman, tidak ada sahabat, bahkan mungkin orang yang paling dekat dengan kita sekalipun seringkali meninggalkan kita. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri. Ada Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita, yang selalu menuntun langkah kehidupan kita. Ada sebuah lirik dari himne yang luar biasa, sebuah lagu yang ditulis oleh Santo Patrick yang mengatakan tentang pribadi Kristus yang luar biasa. Kristus ada besertaku, Kristus ada di depanku, Kristus ada di belakangku, Kristus ada di dalamku, Kristus ada di bawahku, Kristus ada di atasku, Kristus ada di kananku, Kristus ada di kiriku. Apa maksudnya bahwa Allah yang kita sembah? Sebuah himne yang ditulis oleh Santo Patrick ini menggambarkan sebuah pribadi, satu pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dalam hidup kita. Boleh katakan bersama-sama, Allah beserta kita dengan suara yang keras. 2-3. Allah beserta kita. Mari baca ayatnya di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ini adalah sebuah kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah sepadan dengan nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan Immanuel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebuah nubuatan yang luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus lahir, di zaman perjanjian lama, Nabi Yesaya memberikan sebuah nubuatan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-23 pun menyatakan hal yang sama, bahwa bayi yang dikandung oleh Maria yang dari Roh Kudus itu akan diberi nama Immanuel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Immanuel memiliki arti yang luar biasa. Adalah sebuah nama dari bahasa Ibrani, Allah beserta kita. Nama ini terdiri dari dua kata Ibrani. El artinya Allah, Immanu artinya beserta kita dan bersama kita. Nama ini juga dipakai sebagai nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Saya berdoa setiap kita di tempat ini, ketika kita bersama-sama merenungkan sebuah bagian
bagian ini, mari coba lihat kehidupan kita, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah di masa perjanjian lama, bukan lagi bayi yang lahir di kandang domba yang hina, tetapi pribadi Allah yang luar biasa. Sebuah arti yang luar biasa di sini dikatakan bahwa Immanuel adalah Allah yang beserta kita. Sebuah kata di dalam bahasa asli yang memberikan sebuah gambaran bahwa Dia Allah yang selalu ada bersama dalam kehidupan kita. Pribadi Tuhan Yesus itu yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu membaca bagian lengkap di dalam Lukas pasal yang pertama, ini adalah sebuah kisah yang luar biasa. Saat itu Maria dan Yusuf sedang bertunangan. Mereka berencana akan menikah, tetapi saat itu Maria sedang mengandung bayi Yesus yang dari Roh Kudus. Yusuf belum menikah dengan Maria dan dia belum pernah bersetubuh dengan Maria. Tiba-tiba di dalam mimpinya Yusuf dijumpai oleh seorang malaikat Tuhan datang kepada Yusuf melewati mimpi. Saat itu ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, karena Yusuf ini seorang yang tulus hati, dia berencana diam-diam akan menceraikan Maria. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf bahwa bayi yang dikandung oleh Maria ini adalah bayi Yesus, bayi dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa namanya disebut Immanuel? Yang pertama, bagian yang pertama, karena menolong setiap saat. Boleh baca bersama-sama 2-3, menolong setiap saat. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 di sini dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kalau pribadi Tuhan yang lahir hari ini, yang ada bersama dalam kehidupan kita, yang setiap bulan Desember kita peringati kelahirannya, mari belajar mempercayai bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menolong kehidupan kita setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Arti menolong sendiri, yang pertama membantu untuk meringankan beban penderitaan kesukaran, yang kedua membantu supaya dapat melakukan sesuatu, yang ketiga melepaskan diri dari bahaya, yang keempat meringankan penderitaan dan dapat menyembuhkan. Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari belajar senantiasa berjalan dengan iman kita kepada Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Saya percaya biarlah setiap kita di tempat ini, mari akhiri 2025 ini dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah keyakinan bahwa Dia Allah Immanuel yang pasti akan selalu menolong setiap saat dalam setiap kehidupan kita. Suatu saat ada seorang kakek yang berusia sudah sangat lanjut. Dia sedang berjalan di sebuah padang gurun. Kakek yang sudah renta ini, dia begitu kelelahan, begitu kecapean karena dia membawa banyak sekali barang-barang yang ada bersama dengan dia. Kemudian ada seorang pemuda yang tiba-tiba datang, dan pemuda ini pun menawarkan bantuan kepada kakek yang sudah sangat kelelahan ini. Pemuda ini kemudian membantu, membawakan, mendorong barang-barang, menarik barang-barang yang dibawa oleh kakek ini. Pemuda yang sangat baik hati ini, dia bukan hanya datang menolong, bahkan dia menyertai kakek yang tua ini sampai kakek ini tiba di tujuan. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya pagi hari ini, bahkan Allah yang kita layani dalam hidup kita adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Kalau seorang pemuda ini dia peduli dengan kakek yang kelelahan, saya percaya Allah yang kita sembah jauh lebih peduli dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Sion yang saya kasih, bahkan semua kita yang hadir pagi hari ini, mari kecap senantiasa kebaikan Tuhan. Tetaplah percaya kalau di masa-masa, kalau di tahun 2025, bahkan mungkin di tahun-tahun sebelumnya Tuhan menolong kehidupan kita. Di tahun-tahun ke depan Tuhan yang sama pun sanggup menolong kehidupan kita. Yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, katakan amin. Dia Allah yang pasti menolong kehidupan kita, yang selalu menyertai kehidupan kita. Kemudian bagian yang kedua, mengapa namanya disebut Immanuel? Yang kedua, menghibur senantiasa. Boleh baca bersama-sama 2-3, menghibur senantiasa.
senantiasa. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pribadi Tuhan Yesus bukan hanya menolong kehidupan kita, tetapi bagian yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, dia pribadi yang senantiasa memberikan penghiburan yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Kalau pertolongan dari manusia, penghiburan manusia sangatlah terbatas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, penghiburan dari Tuhan itu sifatnya kekal, dan dia akan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Kalau semua kondisi kita dalam keadaan baik-baik saja, sangat mudah kita bersyukur, sangat mudah kita berkata bahwa Tuhan teramat baik dalam hidup kita. Tetapi bagaimana sebaliknya, kalau situasi dalam hidup kita ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, bahkan mungkin rasanya kita berjuang seorang diri. Pagi hari ini Allah Immanuel itu, dia memberikan penghiburan yang sejati. Pribadi Roh Kudus itu yang tinggal dalam hidup kita senantiasa memberikan penghiburan yang luar biasa. Arti menghibur sendiri, yang pertama menyenangkan orang, yang kedua menyejukkan hati yang susah. Setiap kita di tempat ini, mungkin ketika kita datang di gereja ini, bersama-sama kita beribadah di tempat ini, ada banyak hal yang mungkin sedang kita kumpulkan, ada banyak hal yang sudah menjadi doa dalam setiap kehidupan kita. Mari tetaplah percaya bahwa kita punya Allah Immanuel yang senantiasa menghibur kehidupan kita, yang senantiasa menguatkan kita, yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kita. Dia pribadi Allah yang sanggup memberikan penghiburan yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Suatu saat di sebuah panti jompo, ada dua nenek kembar ini. Mereka hidup seorang diri karena keluarganya menitipkan mereka di panti Ureda yang ada di panti jompo yang ada. Kedua nenek ini terpisah dengan keluarganya karena anak-anaknya tinggal jauh dari mereka. Anak-anaknya mulai sibuk dengan kehidupan mereka. Tetapi suatu saat ada seorang pemuda yang dia sangat perhatian kepada dua nenek ini. Pemuda ini selalu membantu menolong setiap kesulitan yang dihadapi oleh nenek ini. Setiap saat ketika nenek ini di dalam kesedihan karena mereka merindukan kehadiran anak-anaknya, merindukan kehadiran cucunya, pemuda ini selalu ada bersama-sama dengan nenek ini. Pemuda ini selalu memberikan sebuah penghiburan yang luar biasa. Pemuda ini selalu hadir, menemani, menyertai kedua nenek yang ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau penghiburan dari manusia mungkin sifatnya hanya sementara. Penghiburan dari manusia mungkin tidak bisa menyeluruh, tidak bisa setiap saat ada menyertai kehidupan kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa penghiburan dari Allah Roh Kudus itu selalu menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kemudian bagian yang ketiga, mengapa dia disebut Allah Immanuel? Yang ketiga, menyertai selamanya. Boleh baca bersama-sama 2-3, menyertai selamanya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia pribadi yang menolong setiap kehidupan kita, dia pribadi yang menghibur setiap kehidupan kita. Kemudian bagian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, dia pribadi yang menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Biarlah setiap kita di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah percaya bahwa dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Apapun yang kita alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Arti dari menyertai, yang pertama mengiringi, membarengi, yang kedua menemani, yang ketiga mendampingi, yang keempat ikut serta selalu menemani untuk membantu atau menolong. Bagian yang kelima, ikut mengambil bagian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mengakhiri 2025. Mari terus melihat karya Tuhan yang luar biasa. Apa yang menjadi doa kita di tahun ini? Mungkin ada banyak di antara kita yang kita sedang menantikan jawaban atas setiap doa kita. Sebelum tahun 2025 ini berakhir, mari
tetapkan iman kita, teguhkan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa Dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Lihat arti kata menyertai, Dia pribadi selalu ada bersama dalam hidup kita, selalu menemani dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Dia Allah yang selalu menemani kehidupan kita, yang selalu mendampingi kehidupan kita. Bahkan Dia Allah yang ikut serta senantiasa mendampingi, bahkan menolong setiap kehidupan kita. Ketika kita di dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia Allah selalu ada bersama dalam kehidupan kita. Mari percayai pagi hari ini sampai selama-lamanya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Ini adalah sebuah novel yang luar biasa yang ditulis oleh Daniel Defoe, sebuah karya yang luar biasa. Ada seorang tokohnya yang bernama Robinson Crusoe. Ini kisah yang luar biasa bahwa tokoh yang bernama Robinson ini suatu saat dia sedang berlayar, tetapi tiba-tiba kapal yang dinaiki itu mengalami kerusakan yang sangat parah, sampai pada akhirnya Robinson ini dia terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Penghuninya tidak ada siapapun di pulau ini, hanya Robinson ini yang ada. Sampai Robinson ini dia mengalami keputusasaan, dia merasa putus asa. Tetapi suatu saat pagi hari ini dia membaca sebuah kebenaran firman Tuhan, dan ada sebuah ayat yang dituliskan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau seorang diri. Kemudian Robinson ini, tokoh di dalam novel ini, dia mulai yakin kembali, mulai menguatkan imannya. Sekalipun dia terdampar di sebuah pulau tanpa penghuni, dia hanya seorang diri, tetapi dia percaya bahwa ada pribadi Allah yang selalu menyertai kehidupannya, ada pribadi Tuhan yang selalu bersama-sama dalam hidupnya. Bapak Ibu Jemaat Sion, semua kita yang hadir pagi hari ini, mari tetaplah percaya bahwa Dia pribadi Allah yang selalu menyertai kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Pasangan kita suatu saat akan meninggalkan kita, anak-anak kita suatu saat mereka akan berkeluarga dan meninggalkan kita. Tetapi percayalah bahwa ada satu pribadi yang akan selalu bersama dalam hidup kita sampai selama-lamanya, pribadi Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Tetaplah percaya bahwa Dia Allah Immanuel yang sanggup menolong setiap saat, yang sanggup menghibur senantiasa, yang sanggup menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa kita punya Tuhan Immanuel, berikan kemuliaan yang terbaik buat kita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Tetaplah percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita, penyertaannya yang sempurna, kasih sayang yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Bahkan Dia pribadi Allah yang selalu menguatkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kau
Baik Bapak Ibu, ini kita di minggu yang pertama, kita akan sama-sama membalikan setiap perpuluhan kita. Nanti setelah doa kita akan maju, didahului dengan yang sebelah kanan, selesai baru nanti bergantian yang sebelah kiri. Ada kan di antara Bapak Ibu yang belum membawa? Silahkan angkat tangan. Ya. Kalau sudah, mari kita mau sama-sama angkat dan kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan membaca di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini hati kami Tuhan, kami mengembalikan setiap perpuluhan kami ke dalam perbendaharaan daripada Allah. Kiranya kasih karunia-Mu dilimpahkan dalam kehidupan kami, dan kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan.
Oke, baik. Saya mewakili seluruh para pemimpin Sion mengucapkan selamat ulang tahun ya. Ulang tahun ke-33. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat seluruh tim para leader Gereja Sion, seluruh pengurus dan seluruh jemaat yang terus bersahati bersama-sama untuk gereja ini. Dan saya percaya apa yang kita kerjakan semua demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga buat para pemimpin dari gereja-gereja cabang yang lain, baik Ebenezer Semarang, Ebenezer Salatiga, Ebenezer Ungaran yang sudah hadir. Kesempatan ini tepuk tangan buat keluarga-keluarga kita yang luar biasa yang bersama-sama. Dan saya percaya apa yang kita semua berikan, nama Tuhan dipermuliakan. Seperti khotbah kita hari ini, khotbah firman Tuhan hari ini, Tuhan Immanuel akan menyertai kita. 2025, 2026, Tuhan Immanuel menyertai kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah luar biasa. Mari kita berdiri, Bapak Ibu, kita akan berdoa buat ulang tahun dari Sion yang ke-33. Kita bersyukur gereja ini boleh ada, kami percaya dan kita percaya gereja ini akan berkembang dengan luar biasa dengan kekuatan Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami dapat bersama-sama mengucap syukur ulang tahun Gereja Sion yang ke-33. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati gereja ini. Dan kami percaya gereja ini akan berkembang. Akan ada banyak jiwa yang dimenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati para pemimpin gereja, berkati pelayan-pelayan, berkati seluruh jemaat Sion. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Ebenezer Salatiga yang juga ambil bagian dalam ibadah di tempat ini. Tuhan menyertai. Bahkan Ebenezer Salatiga pun juga Tuhan memberkati. Kami berdoa juga buat Ebenezer Ungaran, Tuhan juga memberkati. Para pemimpin yang hadir, Tuhan juga campur tangan. Terima kasih. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya Tuhan Immanuel, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu. Capek banget nih aku. Ya iki berarti mana di meneh Jan. Aduh aku lapar nih. Lho kok tuku soto to piye iki? Lali iki dongan iki. Kita itu kan ada mau membuat video ucapan ulang tahun untuk Sion Sisi. Gimana sih? Oh iya. Betul ya. Yuk kita buat sekarang yuk. Kami dari Lukas 1 mengucapkan Happy birthday Sion Sisi yang ke-33. kiranya Menjadi gereja yang bersinergi, bersinar dan berdampak. Gereja yang kuat, gereja yang kokoh, gereja yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Salam segenap keluarga besar Sion Sisi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-33 Terus semangat di dalam Tuhan. dalam menjaga jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Salam Harvest. Komsel Lukas mengucapkan selamat ulang tahun Sion Community Church yang ke-33 tahun. Kiranya dapat menjadi berkat dan bertambah pada lingkungan sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Kami Komsel Roman mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Sion yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Shalom. Selamat ulang tahun Sion Sisi yang ke-33.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Kami tunggu kehadirannya minggu depan. Terima kasih atas pelayanan Ibu Triposa Puspadiana. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di bawah usia 12 tahun, ajak mereka hadir dalam ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi di Gedung Utama Sion Community Church. Tetap bergabung ke dalam komunitas, ikuti Triparti Keluarga setiap hari Jumat jam 7 malam di wilayah area masing-masing, untuk Triparti Anak Muda setiap hari Sabtu jam 6:30 malam di Gedung Utama Sion Community Church. Mari hadir dalam doa fajar setiap hari Sabtu jam 4 pagi di Gedung Utama Sion Community Church. Special Event Zion Community Church. Mari hadiri Natal Gabungan bersama Wanita Emmanuel Jumat 12 Desember 2025 jam 5 sore di Gereja Petra Community Church. Mari hadiri Natal bersama keluarga besar Ebenezer Community Church Kamis 25 Desember jam 9 pagi di Dewa Ruci, Jalan Soekarno-Hatta. Mari hadir dengan penuh sukacita. Mari hadir dalam 2 kali ibadah raya kemenangan. Minggu 14 Desember 2025, ibadah raya yang pertama jam 7 pagi, ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Mari terus menjangkau jiwa bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Harvest. Kami siap memberikan persembahan yang terbaik kepada Kau. Kami percaya siapa
Gereja Sion 33 tahun, dan mari terus semangat di dalam Tuhan buat seluruh jemaat Sion. Mari kita jangkau jiwa dan kita percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin gereja-gereja Ebenezer Salatiga yang sudah hadir bersama dengan seluruh jemaat Salatiga. Tepuk tangan buat seluruh jemaat Salatiga yang sudah memberikan persembahan juga, luar biasa. Terima kasih buat pemimpin dari Ebenezer Ungaran yang sudah hadir. Tepuk tangan buat seluruh para leader Ebenezer Ungaran. Terima kasih leader Ebenezer Semarang yang juga sudah hadir. Tepuk tangan buat leader generasi leader Semarang ya, di Bank Semarang. Dan terima kasih buat panitia yang sudah mempersiapkan, yang sudah berjerih lelah, seluruh pengurus gereja di tempat ini yang sudah memberikan yang terbaik melewati acara ulang tahun yang ke-33. Baik, seperti yang sudah diumumkan Bapak Ibu, tanggal 25 Desember jam 9 pagi kita Natal bersama di Gedung Dewa Ruci, Jalan Soekarno-Hatta. Jadi mohon jangan terlambat Bapak Ibu. Jika ada di antara Bapak Ibu yang tidak memiliki kendaraan, boleh bergabung di Ebenezer Semarang, gitu ya. Maksudnya di Ebenezer Sion kan di Semarang misalnya. Jadi kami yang di Ebenezer Jalan Kedung-Mudung maksud saya. Bis berangkat jam berapa? 7:30. Oke, ini ketua panitianya pas ada di sini, Pak Sip, jadi sekalian. Jadi 7:30 ya, yang nggak punya kendaraan bisa langsung ke sana atau bisa minta bantuan. Nanti Pak Filipus mengkoordinasikan beberapa jemaat yang tidak memiliki kendaraan untuk bisa sampai di Jalan Kedung-Mudung untuk jam 7:30 bisa bersama-sama. Gereja siapkan bis supaya nanti bisa efektif, begitu ya. Yang tidak punya kendaraan, yang punya langsung saja ke sana, dan mohon jangan datang terlambat, sebab kalau terlambat tempat akan sangat penuh. Jadi mohon bisa datang setengah jam atau mungkin paling lambat 1/4 jam sebelumnya, supaya kita jam 9 akan tetap memulai dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik, mari berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih buat semua pelayan yang sudah melayani, dan yang dari Salatiga bisa kembali pulang dengan berkat anugerah Tuhan. Dari Ungaran juga Ebenezer Semarang, semua dalam berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat semua hati saudara, dan kita percaya nama Tuhan ditinggikan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang besar. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, selama ku bersama.
Sion yang